Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Sansan Hamdani dengan NPM 212 1771062 dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, untuk topik bahasan yang pertama yaitu tentang pengertian belajar. Nah, apa itu belajar? Kadang kita sudah tahu beberapa kata atau beberapa kalimat, namun kita nggak memahami gitu dari kalimat tersebut. Gitu. Nah, pengertian belajar adalah perkembangan untuk perubahan tingkah laku. Jadi dengan diadakannya suatu belajar, dengan kita belajar maka kita akan mengalami perubahan dari tingkah lakunya itu. Perubahan yang dimaksud di sini yaitu perubahan dari yang buruk kepada yang baik gitu, bukan sebaliknya. Nah, kemudian definisi yang kedua yaitu kegiatan yang disengaja untuk perubahan. Nah, belajar juga adalah hal yang disengaja gitu, hal yang sudah direncanakan dan sudah ditentukan sama tujuannya untuk perubahan. Nah, kemudian pengertian pembelajaran. Nah, pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu cara, proses, ataupun perbuatan yang dapat menjadikan seorang individu belajar. Jadi, dengan pembelajaran itu adalah sebuah proses untuk terjadinya suatu proses belajar. Maka ketika kita belajar, pasti ada pembelajarannya. Pembelajaran itu hal yang mengantarkan kita kepada belajar. Nah, pembelajaran juga ditandai dengan adanya interaksi edukatif yang terjadi, yaitu interaksi yang sadar terhadap satu tujuan. Nah, pembelajaran ini dilakukan atau pembelajaran ini akan terjadi jika ada interaksi antara satu dan dua. Maksudnya ada interaksi antara pendidik dan peserta didik gitu, yang mengajarkan atau mentransfer satu ilmu dengan keadaan saja sadar untuk suatu tujuan, untuk sebuah tujuan. Nah, kemudian ada komponen pembelajaran. Nah, setelah tadi kita membahas tentang definisi belajar, kemudian kita membahas tentang definisi pembelajaran, maka sekarang kita membahas tentang komponen, hal apa aja yang mendukung dari proses pembelajaran itu. Nah, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Ya, pasti jelas gitu. Ketika kita ada tujuan, maka proses pembelajaran itu akan jelas gitu. Beda lagi dengan kita ketika tidak ada tujuan, maka kita akan mengalir ya mengikuti arusnya aja gitu, gak terarah. Nah, kemudian yang kedua yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah bahan yang akan diajarkan gitu. Ketika kita sudah mempunyai materi yang akan disampaikan kepada peserta didik, maka tujuan kita akan tersampaikan gitu. Isi dari materi itu akan tersampaikan. Beda lagi ketika kita nggak punya materi gitu. Apa yang ingin disampaikan kita nggak tahu. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu metode pengajaran. Nah, metode pengajaran adalah hal yang mengantarkan kita ketika kita melakukan proses pembelajaran. Baik metode itu berupa ceramah, kemudian ada diskusi, ataupun itu tergantung kita melihat kondisi dari siswa kita. Ketika kita telah mengetahui karakteristik dari setiap siswa kita, maka kita bisa menentukan metode apa yang cocok dilaksanakan di perkuliahan atau di kelas tersebut gitu. Nah, kemudian yang keempat yaitu media pembelajaran. Nah, media adalah sebuah sarana atau bisa dibilang sebuah tempat yang mana menjadi wadah terjadinya pembelajaran. Nah, media ini juga bisa berupa kalau pembelajaran yang dilaksanakan secara daring, medianya bisa menggunakan Zoom, Google Meet, ataupun itu. Yang penting hal itu bisa mengantarkan kita untuk terjalinnya proses pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran.
pasti dari semua hal tersebut akan ada evaluasi mana yang kurang dan mana yang lebih, mana yang harus ditingkatkan dan mana yang harus dikurangi gitu. Ketika tujuannya udah jelas, kemudian materinya udah mantap, kemudian metode yang digunakan juga udah sesuai dan medianya juga udah bagus, maka nggak perlu ada evaluasi lagi gitu. Yang ada hanya pengembangan aja atau pengembangan dari materi tersebut agar selalu relevan dengan keadaan zaman ini. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian hasil belajar. Nah, pengertian hasil belajar adalah uh, suatu perkembangan atau ketika kita sudah melaksanakan pembelajaran, maka akan ada hasilnya gitu. Nah, perkembangan ini baik berupa mental yang lebih baik pada saat pra belajar, sebelum ia belajar dan setelah ia belajar gitu. Jadi ada peningkatan dari yang asalnya nol banget, kemudian ada peningkatan satu atau dua hal yang bertambah gitu, baik secara ranah kognitif, kemudian dari afektifnya maupun dari psikomotoriknya gitu. Yang penting ada hal yang diambil dari pembelajaran tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran. Nah, dibagi menjadi dua hal, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yaitu faktor eksternal yaitu hal yang mempengaruhinya dari luar gitu. Bisa berupa lingkungan, keluarganya, bisa berupa kegiatan-kegiatan yang diikutinya dan yang lainnya gitu. Kemudian yang internal atau hal yang mempengaruhi dalam proses pembelajaran bersifatnya internal yaitu tentang kesadaran dirinya, tentang ia mempunyai tujuan untuk belajar, ia mempunyainya atau tidak. Nah, kemudian juga dari keinginan dan dari materi yang digunakan atau materi yang diajarkan. Itu cuma bisa bisa mempengaruhi dari proses pembelajaran tersebut gitu. Nah, terima kasih kepada semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini dan mohon maaf apabila ada hal yang keliru dalam penyampaiannya. Mungkin saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.